Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asil dengan NIM D1 21150 dari program studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas konservasi sumber daya hutan dengan dosen pengampu Ibu Nursanti, SHUT, MSI. Di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Pak Sahrudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numpa, yang bertema kajian kawasan degradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Margasatwa Komara, Kabupaten Takalar. Bab 1 pendahuluan. Kawasan Suaka Margasatwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPTS 2 tahun 1987. Tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komara seluas 4.610 hektar dan Suaka Margasatwa Komara seluas 3.350 hektar. Kemudian masing-masing ditetapkan menjadi Taman Buru Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 KPTS 2 tahun 1997. Tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152 hektar dan Suaka Margasatwa Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 KPTS 2 tahun 1999. Tanggal 14 Oktober 1999 berjumlah 2.972 hektar. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelola habitat rusa dan jenis satwa lainnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diantaranya kera hitam, rangkong, babi hutan, musang, dan kuskus. Tipe ekosistem hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, piti, ara, kemiri, dan ketapang. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi yang tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan. Bila musim kemarau, semak belukar dan rerumputan mati suri. Perjalanan Suaka Margasatwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat telah degradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk penggundulan hutan atau penggurunan merupakan masalah global yang harus berkembang. Dengan kondisi kawasan yang telah degradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang degradasi terdapat tahap-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48 Menhub 2 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem ada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah degradasi. Bab 2 metode penelitian. Lokasi dan waktu. Penelitian dilaksanakan di kawasan Suaka Margasatwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dari mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra.
untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Kemudian dilakukan analisis data. Hasil analisis foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Analisis data merujuk kepada Pendirijen KSDAE nomor P-12 KSDAE tahun 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra atau penginderaan jarak jauh atau yang disebut remote sensing dan ground check. Interpretasi citra penginderaan jarak jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisis vegetasi di lokasi yang terdegradasi serta dari lokasi pembandingan atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi, yaitu pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi, inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Hasil pembahasan identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar berjumlah 2.089,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data pengendaraan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Ditulis oleh Purwadi 2001. Pada lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda. Terdapat dalamnya tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Hijau muda ditandai dengan adanya semak belukar. Hijau kekuningan, di dalamnya ada beberapa tegakan, perdu, dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat atau ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau tua. Dari hasil identifikasi dilakukan digitasi secara on-screen, sehingga diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas lokasi terdegradasi, hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar, antara lain yaitu Blok Jabung ditandai dengan peta 1, Blok Gunung Tinambung ditandai dengan peta 2, Blok Gunung Tinambung 2 ditandai dengan peta 3, Blok Sapangan ditandai dengan peta 4. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode systematic sampling dengan bentuk petak ukur atau plot berbentuk lingkaran dengan hasil sebagai berikut. Petak 1 dengan luas 3.412 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Marasikapa, bambu, marapao, dan lain-lain. Luas petak 1 adalah 312 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5%.
adalah sebanyak 17 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar sesuai dengan kriteria kawasan degradasi dalam Dirjen KSDAE nomor P.12 KSDAE tahun 2015. Maka untuk peta 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang degradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Peta 2 dengan luas 3.964 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah jabon, marasikapa, bambu, marapao, dan lain-lain. Luas peta 2 adalah 3.946 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar sesuai dengan kriteria kawasan degradasi dalam Dirjen KSDAE nomor P.12 KSDAE tahun 2015. Maka untuk peta 2 termasuk dalam kriteria kawasan degradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegaan. Peta 3 dengan luas 2.576 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang di lapangan diantaranya adalah mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Luas petak 3 adalah 2.576 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Pada peta ini dilakukan kegiatan rehabilitas hutan dan lahan atau RHL tahun 2011 sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2011. Namun bila merujuk pada kriteria kawasan degradasi dalam Dirjen KSDAE nomor P.12 KSDAE tahun 2015, maka untuk peta 3 termasuk dalam kriteria kawasan yang degradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegaan. Peta 4 dengan luas 2.331 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Luas petak adalah 2.331 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Seperti pada petak 3, petak ini juga dilakukan kegiatan rehabilitas hutan dan lahan atau disebut RHL tahun 2010 sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL. Tahun 2010 merujuk pada kriteria kawasan degradasi dalam Dirjen KSDAE nomor P.12 KSDAE tahun 2015. Maka untuk peta 4 termasuk kriteria kawasan yang degradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem kekayaan tegaan. Analisis lanjutan. Ini dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kumara. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis pohon terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi. Namun dalam pelaksanaan restorasi memprioritaskan jenis-jenis kunci untuk pembentukan ekosistem sarang dan pakan satwa. Jumlah jenis pohon yang ditanam disarankan paling sedikit 30% dari ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi. Tanaman yang memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis-jenis pionir dan jenis klimaks. Kesimpulannya yaitu luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takarala adalah 2.884 hektar
Luas lokasi yang terdegradasi di Usaha Marga Satwa Kumara hasil pengukuran adalah 1.226,5 hektar. Merujuk pada kriteria kawasan degradasi dalam Pendirijen KSDAE nomor V.12 KSDAE tahun 2015. Maka untuk peta 1, 2, dan 3 dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan degradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem kekayaan tegakan. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, terasa, rao, marapao, dan rasa. Baiklah, di sini saya akan mengakhiri presentasi saya. Bila ada kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.